Dapat dikatakan bahwa seluruh pembunuhan adalah sadis. Tapi ada satu khususnya paling buruk, sehingga dia menjadi inspirasi bagi beberapa psikopat lainnya. Edward Theodore Kane, atau yang lebih dikenal sebagai Ed Gein, adalah sosok yang menginspirasi pembunuh fiksional seperti Buffalo Bill, Norman Bates, dan Leatherface. Apa hal yang dilakukan Ed Gein sehingga bisa menjadi kiblat psiko lainnya? Tentu semua ada alasannya, dan inilah kisahnya. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Peri Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Seperti yang sudah kalian lihat di awal video ini, di kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat mengerikan. Dan jika kalian merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang sangat ekstrim, saya sarankan agar kalian skip video ini sekarang juga. Silakan tonton video-video kami yang lainnya dan kita langsung saja cek ke kasusnya. Guru dan teman sekelasnya di sekolah dasar mengingat Ed Gein adalah seorang yang memiliki sifat pemalu dan memiliki tingkah laku yang sangat aneh. Dia diketahui sering tertawa terbahak-bahak secara tiba-tiba, seolah dia sedang menertawakan lelucon dirinya sendiri. Atas perilaku ini, sekolah menyalahkan sang ibu yang selalu menghukumnya ketika dia mencoba berteman. Hal itu juga merupakan alasan kenapa sebagian besar masa kecilnya relatif dijalani Ed Gein dengan menyendiri. Selain melarang kehidupan sosialnya, lebih parahnya lagi, sang ibu diketahui juga akan memaksa Ed dan saudaranya yang bernama Henry untuk bekerja non-stop di pertanian mereka. Ibunya itu juga akan sering membacakan kepada mereka kutipan dari Alkitab yang benar-benar di luar konteks. Ibunya berkhotbah bahwa dunia pada dasarnya jahat dan bahwa semua wanita adalah pelacur dan bahwa minuman keras adalah alat iblis. Ketika Ed Gein berusia 38 tahun, dia dan saudaranya Henry masih tetap bekerja di ladang tersebut. Suatu ketika, Ed Gein dan Henry diperintahkan untuk membakar rerumputan kering di dekat rawa untuk membersihkan area peternakan mereka. Namun, ketika api sudah tidak bisa dikendalikan dan menyebar kemana-mana, pemadam kebakaran pada akhirnya dipanggil untuk memadamkan api tersebut. Setelah kebakaran itu, Ed melaporkan bahwa saudaranya Henry menghilang. Hal tersebut membuat diadakannya pencarian besar-besaran di daerah itu. Malam hari, tubuh Henry ditemukan tertelungkup di dalam rawa, mati karena sesak napas. Pada awalnya, api yang disalahkan sebagai penyebab kematiannya. Meskipun pihak berwenang segera menyadari bahwa Henry telah mati sebelum api padam dan ada memar di kepalanya. Dan sampai sekarang, kematian Henry masih tetap menjadi sesuatu yang sangat misterius. Pihak berwenang menduga bahwa Ed Gein telah membunuh saudaranya sendiri. Namun, karena tidak ada cukup bukti untuk membawa Ed Gein ke penjara, penyidik terpaksa menerima kesimpulan bahwa kematian Henry adalah kecelakaan semata. Setelah kematian saudara laki-lakinya,
Beberapa tahun kemudian ibunya juga meninggal dunia. Walau kali ini nampaknya kematian ibunya ialah dari penyebab alami. Ibunya mengalami stroke dan pada 29 Desember 1945 dia meninggal di usianya yang ke-67 tahun. Kematian ibunya yang membuat Aitken hancur dan dia telah kehilangan teman satu-satunya dan cinta sejatinya, dan juga sekarang dia benar-benar sendirian. Mewarisi rumah keluarga, Aitken kemudian memutuskan untuk menutup akses ke setiap kamar yang pernah digunakan ibunya dan kemudian tinggal satu kamar tidur di luar dapur. Hal tersebut membuat sebagian rumah yang tertutup pada akhirnya mengalami kerusakan yang sangat parah karena tidak pernah digunakan dan dirawat. Saat itu, dia tinggal sendirian. Aitken menjadi tertarik dengan majalah-majalah yang berisi tentang aliran sesat pemuja kematian. Dia juga sangat menyukai cerita-cerita kanibal yang berasal dari Perang Dunia Kedua. Singkat kata, dia menghabiskan sisa hidupnya dengan hidup menyendiri dan terasing di rumah pertanian keluarga tersebut. Dia sendiri, dia terasing dan sepi, guys. Hidupnya mirip HP lu yang lagi habis kuota. Sungguh sunyi dan senyap. Pada bulan November 1957, sebuah kasus tentang menghilangnya seorang pemilik toserba lokal menjadi berita utama. Pemilik toserba yang bernama Bernice Warden terakhir terlihat pada malam sebelumnya dan dilaporkan hilang setelah toko tutup sepanjang hari. Putranya yang bernama Frank, yang kebetulan adalah seorang wakil sheriff, memasuki toko dan menemukan mesin kasir terbuka dan terdapat noda darah di lantai. Saat mewawancarai Frank, penyelidik kepolisian daerah menemukan bahwa Aitken telah berada di toko pada malam sebelumnya dan telah memberitahu bahwa dia akan kembali besok pagi untuk membeli 1 galon antifreeze, ya semacam pelumas untuk mobil. Saat dicek di catatan penjualan, benar saja penjualan terakhir yang dia lakukan di toko itu oleh Bernice Warden adalah penjualan untuk 1 galon antifreeze. Mencoba mencari petunjuk ke orang terakhir yang melihat Warden, penyelidik kemudian menuju ke rumah Aitken. Dikarenakan pengecekan atau penggeledahan ringan adalah merupakan prosedur, properti Aitken pun diperiksa oleh para penyidik dan dikabarkan mereka menemukan sesuatu. Meskipun hanya ada kecurigaan ringan pada awalnya, sebenarnya para penyidik telah mempersiapkan mental apabila mereka menemukan mayat Bernice Warden di pertanian milik Aitken tersebut. Namun, sayangnya yang mereka temukan jauh lebih dark dari itu. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan menakutkan. Believe it or not, percaya ataupun tidak, rumah Aitken adalah pusat kerajinan mayat. Ada berbagai macam tulang yang tak terhitung jumlahnya, baik utuh maupun sudah dipotong-potong. Tengkorak kepala dikabarkan dijadikan hiasan ranjang oleh Aitken. Lebih dari itu, berbagai macam mangkuk dan peralatan dapur yang terbuat dari tulang dan tengkorak juga ditemukan. Tentu, yang paling buruk adalah furniture Aitken yang sudah di-custom dengan kulit manusia. Pihak berwenang menemukan kursi kulit manusia, tempat sampah kulit, legging dari kulit kaki, masker dari kulit wajah, ikat pinggang dari puting susu, sepasang bibir yang digunakan sebagai penutup jendela, tali serut,
korset wanita, bahkan tubuh dan kap lampu yang terbuat dari tubuh manusia juga ada. Bersamaan dengan barang-barang kulit, polisi menemukan berbagai macam tubuh yang terpotong-potong, termasuk kuku, 4 hidung, dan alat kelamin dari 9 wanita yang berbeda. Tubuh Bernice Worden ditemukan juga, namun kondisinya sudah dipenggal. Kepalanya disimpan di karung goni dan hatinya berada di kantong plastik yang berada di dekat kompor. Tubuhnya telah digantung terbalik dari langit-langit dan hampir selesai dikuliti. Dan sekarang kalian pasti bertanya-tanya, dari manakah asalnya mayat-mayat tersebut? Tentu saja ada yang tidak beres di sini. Pasalnya, mayat-mayat ini kebanyakan adalah mayat dari orang-orang asing. Sementara beberapa mayat orang yang hilang pada akhirnya ditemukan di rumah Edgen. Sebagian besar mayat yang lain adalah mayat tanpa kasus atau mayat tak dilaporkan dan tidak masuk dalam laporan orang hilang. Saat ditanya, Edgen langsung tidak bisa menjelaskan. Meskipun pada akhirnya dia mengaku bahwa dia telah melakukan setidaknya 40 kunjungan berbeda ke 3 kuburan lokal untuk menggali mayat. Dia mengklaim bahwa dia mencuri mayat-mayat itu dari kuburan dalam keadaan linglung. Meskipun ada banyak bagian tubuh yang ditemukan di rumahnya, Edgen didakwa hanya dengan 1 pembunuhan saja, yaitu pembunuhan Bernice Worden. Namun, dia juga mengaku telah membunuh pemilik kedai yang bernama Mary Hogan pada tahun 1954. Edgen mengajukan pernyataan tidak bersalah dengan alasan kegilaan dan dinyatakan tidak layak untuk diadili. Dia dikirim ke Central State Hospital for the Criminally Insane. Dia kemudian diadili untuk yang kedua kalinya setelah dokter percaya bahwa dia bisa berpartisipasi dalam persidangan. Akan tetapi, 1 kali lagi Edgen tetap dinyatakan gila mental. Dia dikurung untuk menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa dan meninggal sebagai salah satu pembunuh berantai paling buruk dalam sejarah. Edgen menghembuskan nafas terakhirnya di Mendoza Mental Health Institute pada 26 Juli 1984 di usianya yang ke-77 tahun. Karena kanker hati dan gagal pernapasan, dan dia kemudian dimakamkan di samping keluarganya di pemakaman Plainfield di kuburan yang sekarang tanpa batu nisan, dan kisahnya pun berakhir. Sungguh sebuah kasus yang sangat disturbing, di mana ada seseorang yang mampu dan tega merubah mayat-mayat manusia menjadi sebuah trofi dan properti. Hal yang wajar apabila dunia kemudian melabeli dia sebagai salah satu serial killer yang paling buruk sepanjang sejarah abad modern, kejam dan menakutkan. Tapi biar bagaimanapun, Edgen memang termasuk seorang serial killer yang mengalami gangguan mental, sehingga dapat dikatakan dia melakukan kejahatannya dengan kesadaran yang tidak penuh, dan kasusnya pun telah terungkap, meski malah menjadi inspirasi bagi psiko-psiko lainnya dan juga menjadi inspirasi untuk pembuatan film-film yang bertemakan tentang kasus pembunuhan. Oke guys, begitulah ulasan tentang kasus Edgen, si tukang daging dari Plainfield. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Semoga tidak ada lagi kasus-kasus ini di kemudian hari. Dan jika kalian memiliki saran tentang kasus-kasus yang ingin kami bawakan di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin kami usahakan untuk kami bahas.
Dan jangan lupa untuk menonton video-video kami lainnya dan ditunggu video kami selanjutnya. Saya Beri Gunawan undur diri dan tetap waspada.